Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Wijaya, NIM 202033117. Di sini saya akan membahas vlog yang keempat tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar diartikan sebagai proses komunikasi, sehingga terjadi urutan penyampaian atau penindakan informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar. Sebenarnya ada pesan guru jadi media menuju penerima pesan guru dan tujuan hasil belajar. Fungsi media pembelajaran: menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu, kesempatan belajar yang lebih merata, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nilai-nilai pembelajaran. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman siswa. Media dapat mengatasi batas kurang ruang kelas. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan lingkungan. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menampakkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Manfaat media pembelajaran. Pengajaran antara lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih memahami dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Pengajaran bersifat langsung karena metode yang digunakan bervariasi. Tidak semata komunikasi verbal melalui penuturan oleh guru, melainkan mengajak siswa berinteraksi secara langsung dan dengan sumber belajar. Klasifikasi media pembelajaran. Sifat dan jenis. Yang pertama, media auditif menggunakan suara saja. Media visual menggunakan indera penglihatan mata. Media audio visual menggunakan suara, gambar, atau diam atau bergerak. Teknik pemakaian. Pertama elektronik, kedua non elektronik. Daya jangkau. Yang pertama serentak, terbatas, dimanfaatkan secara individual. Jenis media pembelajaran. Media dua dimensi. Media yang hanya memiliki urusan panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contoh gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, dan poster. Media tiga dimensi. Media dalam bentuk model. Contoh, model padat solid, model penampung, model susun, model kerja, model makeup, dan diorama. Model proyeksi menggunakan media diproyeksikan. Contohnya ada slide, film strip, transparan, dan lain-lain. Lingkungan sebagai media. Contoh ada kebun, pasar, industri, sekolah, dan lain-lain. Aplikasi komputer dalam proses belajar. Software yang digunakan untuk presentasi yaitu A. Bersifat multimedia, di dalamnya memuat unsur yang lengkap. Contohnya teks, animasi, gambar, audio, video, film, atau gabungan dari semua unsur tersebut. B. Bersifat hyperlink. Ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dalam dikoneksikan dengan ikon atau data lain baik dalam satu file maupun antar file. C. Full system. Data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran layar penuh agar pelajaran jelas dan mudah dalam mempresentasikan detail objek. Media sebagai sumber belajar
dibagi menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa atau sosmed, alam lingkungan, media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media: A. Tujuan memilih, B. Karakteristik media pengajaran, C. Alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media: yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. 2. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu tepat dan situasi yang tepat. Faktor pemilihan media pembelajaran: yang pertama, objektivitas, dapat digunakan untuk khalayak umum. Yang kedua, program pembelajaran disesuaikan dengan tema atau KD. Ketiga, sasaran program. Keempat, situasi dan kondisi. Kelima, kualitas teknik. 6. Keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran: yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan taraf berpikir cepat. Demikian tugas vlog 4 dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.